105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Yeay, pagi ini. Masih ya sama kita berdua. Iya, masih kan sampai jam 10. Oh iya ya. Kalau misalnya nggak nyampe jam 10 berarti ada salah satunya yang sedang bertugas. Sok sibuk banget. Tapi kita nggak berdua aja. Iya benar, kamu bisa tonton langsung, bisa cek di kanal YouTube kita di RRI Singaraja Official teman Pro 2. Kalau hari ini aku sendiri cowok. Dua cewek. Bener banget iya. Kita bertiga lah teman berdua. Aku sama Dayu Sinta Pratiwi. Halo semuanya. Apa kabar? Baik banget, Astengkara baik. Aduh fresh Kakak. banget ya. Tadi berangkat dari mana, Day? Dari Sambangan. Dari Sambangan. Iya. Sambangan mana? Nggak dari Sulawesi kali ini ya. Dari Sambangan. Iya, kalau sampai dari Sulawesi terus tadi tiba-tiba Kak aku OTW ya 7:30 terus tiba-tiba sampai, ajari aku ilmu itu tolong. Biar Kilat banget. Kacau, lebih cepat dari Kak Ita berarti. Wah iya. Kak Ita itu sampai ke kantor nggak nyampe 5 menit. Waduh. 5 jam. Aku OTW ya. Kan OTW itu banyak kan. Bisa Iya. dari OTW ke kamar mandi. Alah. OTW sarapan dulu. Oh, gitu. Bisa Ya, banget. OTW nyantok pelecing kangkung. Boleh. Dan juga kan dia sebagai owner dari ini ya, MUA ya. Udah Iya. sejak kapan menekuni bidang ini, Dayu? Kalau aku sendiri udah jadi MUA itu dari Januari 2019, Kak. Itu SMA berarti ya? Iya, SMA kelas 2 SMA, Oke. semester 1 kayaknya. Kenapa bisa memilih sebagai profesinya itu jadi MUA gitu? Kenapa gak jadi modelnya? Wah, kalau jadi modelnya itu jadi gini. Awal mulanya itu aku sempat ikut ajang pigeon yang pertama kali itu Putra Putri Bahari Kabupaten Parigi Motong. Aduh, Oke. gimana? Itu di Sulawesi Oh, Tengah. Sulawesi Tengah. Baru mau nanya di mananya Sambangan ya? Nggak ada. Di sananya Sambangan dikit. Ya, oke. itu di Sulawesi Tengah. Ah. Kan aku kelahiran sana aslinya. Nah, terus setelah itu aku SMA di Palu, di kota Palu. Terus ada gempa waktu itu, ada bencana. Jadi aku balik lagi ke kampung halaman. Terus habis itu nggak tahu gimana ceritanya, ikut ibu ngerias-ngerias. Alhasil jalan terus gitu. Dari situ awal mulanya. Jadi suka Oke. ya. Jadi suka dan Ngeriasin orang. jalan aja terus dan sampai sekarang. Darahnya tuh Sekarang. nurun dari ibu berarti. Iya, dari ibu Berarti kayaknya. ibunya lebih make upable lagi. Wah, iya banget. Iya dong pastinya. Nah, saya nanya sama dia ya BTW ya, Mbak Ita ya. Berarti setiap hari, karena kan make up itu tergolong salah satu profesi yang susah ya. Iya. Apalagi banyaknya MUA di luar sana gitu kan. Betul. Nah, caranya Dayu itu konsisten untuk bersaing, apalagi sekarang tuh udah punya klien sendiri kan. Iya. Terutama ini teman saya yang di sini nih. Iya. Bener banget. Pokoknya dia kalau udah ngilang seharian nggak ada kabar. Kemana tuh? Nah, saya tahu tuh dia di mana. Aku OTW ya. OTW pasang bulu mata Aduh, dulu. ya ampun. Boleh. Dia nunggunya 1,5 jam. Beneran. Nungguin dia rekaman datang 1,5 jam. Datang Harus on point dulu. datang bulu mata baru. Wih, mantap emang. Ya Katakannya gini. kemarin emang aku juga ketemu Kak Ita karena Kak Ita treatment di aku gitu kan. Jadi ya kita kenal. Akhirnya Berjodoh. udah aku undang ke sini. Oke, mantap jiwa. Sering-sering ya. Boleh. Ya, dari kalau misalnya ngambil muanya sendiri kan itu ada spesialisnya gitu kan. Ada yang dia make upnya tuh spesialis make up artis aja, ada yang dia iya. spesialis make up tari aja, atau dia make up yang casual aja. Kalau Dayu di bidang apa? Aku di bidang makeup artisnya aja. Aku tuh lebih spesifiknya ke makeup wedding sebenarnya, Kak. Gitu. Awal mulanya aku makeup wedding. Jadi yang pertama kali itu aku nge-makeupin itu di bulan Januari, aku lupa tanggalnya. Dan pas itu tuh aku besok paginya banget aku try out buat ujian nasional gitu. Jadi emang spesifiknya ke makeup wedding. Awal mulanya di sana wedding, terus wedding. Oke. Nah, waktu SMA tuh ngambil jurusan apa, Dayu? Jurusan IPA. Oke. SMA Agak- biasa malah. agak- Jadi gini IPA secara Mas. biologis ya gitu. Secara biologis eyeliner itu Masih nyambung lah dikit ya, masih nyambung lah ya. Tapi sekarang Dayu kuliahnya ngambil jurusan kecantikan. Kecantikan. Oh, berarti Sekarang emang udah lanjut. mau fokus ke sana Iya. gitu ya. Nah, Biar terus lebih apa sih yang terarah. membedakan sebenarnya jenis-jenis make up itu kayak make up casual, make up wedding, apa sih yang membedakan mereka gitu? Apa jenisnya mungkin atau caranya gimana?
Kalau dari sebenarnya banyak ya. Pertama dari segi acaranya nih, kalau makeup casual itu kan lebih ke acara yang non formal atau santai. Terus untuk makeup wedding itu biasanya ya untuk wedding, dan untuk komposisi makeupnya sendiri tuh ada tahapan-tahapan yang dimana nggak bisa disamain sama makeup casual, terutama dari complexionnya gitu biasanya Kak. Kalau wedding itu kan kita di upacara wedding Bali ya terutama. Itu kan ada upacara yang kayak ditirtein, terus kita panas-panasan pengantinnya. Itu kompleksnya harus emang cor beton itu, nggak boleh yang gampang longsor gitu. Harus kuat Itu dan sih tahan lama perbedaannya. itu. Ngerti Kak? Ngerti. Karena aku pernah dapatnya begitu. Waktu itu ngayah di pura kan. Oh ngayah. Tidak ada maksud untuk merusak make upnya sekali lagi ya. Jadi kan ngerti tek ngatur biji, pas balik badan kok berubah. Itu Perasaan tadi nggak begini deh, gitu. Betul banget. Nah Gitu. biasanya juga ada yang untuk pagar ayu gitu kan, itu beda lagi complexionnya, jenis makeupnya beda lagi. Kalau misalkan untuk ketebalan makeupnya juga bisa di request ya, untuk warnanya mau soft mau bold itu tergantung dari pengantinnya mau yang seperti apa. Aku mau yang natural gitu. Boleh. Nggak usah Itu make up dong. lebih ke dari kalau untuk yang kayak makeup soft gitu, mungkin dari segi warnanya bisa. Nah kembali lagi untuk complexionnya, itu tuh bisa disesuaikan dengan tempat acaranya gitu, biar nantinya bisa mengkondisikan dengan kondisi kulit pengantin ini gitu biasanya. Kalau panas-panasan harus lebih ini lagi complexionnya. Karena kan fotoan ya habis itu ya. Iya, Jadi harus benar. sesuai gitu. Nggak mungkin Harus selalu on point wardrobe-nya pengantinnya. ini kan wardrobe-nya merah, foundation-nya biru. Jadi Little Krishna. Itu kan banyak banget berarti yang harus dihafalin ya. Banyak. Aduh. Tapi ngalir aja, udah jodohnya kali ya. Emang- Sama emang- kayak Kak Ita udah jodohnya ketemu di sini. Ya aku pulang ya. Tapi karena emang udah passionnya di sana berarti ya. Iya. Nah udah mempelajari passion di sana. itu karena kan kita udah hobi, udah passion, jadi otomatis gampang aja masuknya segala macam gitu ya. Kalau dulu kan masih nebeng sama mama. Iya. Nah mulainya sendiri itu dari kapan Dayu? Dulu itu sebenarnya ibu nggak ngizinin buat make up. Jadi aku tuh ngelampiasinnya itu dengan menggambar. Aku dari kecil suka gambar dan ikut lomba gambar kan Kak. Terus SMA itu ya namanya centil-centilnya anak remaja ya. Jadi kan pengen gitu. Terus akhirnya tuh nabung beli diam-diam untuk sendiri awalnya tuh. Dan untuk yang makeup spesifiknya itu aku ngelampiasinnya ke gambar. Aku gambar muka, aku gambar perempuan, terus aku make upin. Aku juga suka gambar bajunya. Jadi kan wajahnya itu kan harus ada warna gitu kan. Aku belajarnya dari situ awal mulanya. Dan ternyata di kuliah juga ada Sama. tahapan itu. Jadi kita ngerias di media datar dulu. Ternyata arahnya ke sana dan aku sendiri nggak tahu awalnya gitu. Oke. Jangan coba gambar wajahnya Kak Ita ya. Baru aku mau gitu melampiasin amarahku nih, pengen gambar mukamu. Aku tahu isi pikiranmu. Kita tahu isi hatinya ya. Nah kalau mengalami kendala kan pasti ada ya. Ada. Namanya juga bisnis gitu kan, Iya, namanya betul, juga profesi segala macam gitu. Kendala yang paling besar yang pernah Dayu alamin. Membagi waktu. Bukan memake upnya justru. Bukan. Kalau make upnya Membagi saya nggak ada waktu. kendala sama sekali ya. Nggak ada. Oke. Setengkara ya dari Karena aku kan selama ini. Emang sambil jalan kuliah gitu Iya, ya. sambil jalan kuliah. Sambil make up kemana-mana, belum lagi pasang bulu mata, belum lagi lagi pasang nail bulu art, belum sulam alis. Belum telat. Ini kalau bisa 8 nih tangannya 8 kayaknya. Wes, Iya. tapi keren banget. Kak Ita belum tentu. Karena dia pernah nyoba tuh, dia kuliah ambil siaran nggak bisa. Bawa mic dia jalankan kuliah sambil jalan. Sambil gitu bisa kali ya. Kalau bisa. Iya, untuk make up sendiri, aku tuh dulu kan sempet nih, kayak misalnya di make upin sama orang, Ya. habis di make upin dibersihin, besok kulitku rusak, beruntusan parah. Iya. Wah. Bener, aku pernah ngalamin yang kayak zaman-zaman kuliah MC kan, namanya juga sponsor. Jadi dapat sponsor, habis dapat sponsor ya longsor nih wajah nih. Waduh, sponsor longsor Iya. gimana? Pernah nggak Dayu nemu klien yang dia sebelumnya punya pengalaman yang sama dan akhirnya sekarang menetap jadi kliennya Dayu selain Kak Ita? Untuk make upnya ya Iya. ada sih, tapi sejauh ini karena memang aku mempertahankan kehigienisan alat bahan yang aku pakai juga ya. Jadi selain dari memang
tipe kulit kliennya yang sensitif, sejauh ini aman-aman aja dari aku, Kak. Belum ada keluhan-keluhan berarti dari klien? Iya, belum ada sama sekali. Semoga nggak ada gitu ya. Ya, biasanya mereka lebih ke konsultasi gitu. Dan memang kalau untuk kulit normal sejauh ini nggak ada masalah sama sekali gitu, syukurnya. Oke, semoga memang nggak akan ada ya kedepannya, biar Iya. lancar-lancar jaya aja lah. Biar dia tinggal pusing Astungkara, mikirin astungkara. waktunya aja. Astungkara, bener-bener. Kita mau undang teman berdua buat ikutan langsung tanya-tanya ya, buat sama Boleh. kita berdua, sama Dayu juga, langsung gaskan via WhatsApp di 0811 399 1054. Mau tanya via live chatnya RRI Digital juga boleh banget. Kita tungguin di Instagram, di TikTok, di RRI_Singa. One hit music station. Terbaik hit music station. Well, teman berdua masih bareng sama Ita Saputri. Abdi Putra dan juga Dayu Sinta. Dayu, kalau memulai ini bisnis itu ya, namanya kan pasti nyari untung segala macem gitu dah. Melihat sekarang harga kondimen-kondimen make up itu kan kayaknya Lumayan. Betul. luar biasa gitu. Harganya tuh bahkan kita susah nentuinnya. Nah, cara Dayu untuk mengakumulasikan itu gimana, Dayu? Kalau dari aku pribadi, pertama untuk awal mulanya aku di sana ya, aku tuh menyesuaikan dengan para senior dulu. Dari Oke. pengalaman aku pribadi, maksudnya kayak dari sejauh mana apa ya jam terbang aku gitu Oh, ya, iya, bisa iya, dibilang. iya. Jam terbang aku sesuaikan dulu dengan skill dan juga aku udah pernah belajar di mana aja, itu aku sesuaikan sama senior dan juga pasti menyesuaikan dengan harga yang udah senior tetapin gitu. Terus kalau misalkan untuk harganya sendiri, kalau misalkan senior tuh ngambil di 500, mungkin waktu aku awal mulai itu mungkin masih di 150 atau mungkin 200, masih jauh banget di bawah. Tapi kalau sekarang dan aku sekarang ngambilnya di sini, mungkin senior di sini di 500, aku udah berani di 300 karena dengan pengalaman aku yang udah 4 tahun ya, 4 tahun dari 2019, 4 tahun 5 tahun. Aku udah ya bisa dibilang aku memang pendatang baru, tapi aku juga punya skill yang dan pengalaman yang ya kurang lebih setara Sama, gitu ya, ya. kayak Karena kadang yang kita bayar bukan make upnya aja, Bukan tapi make upnya. knowledge-nya itu loh. Betul. Tahu pas dilihat wajahnya, oh ini tipe kulit kering nih, oh ini tipenya sensitif, nggak boleh dikasih ini, nggak boleh dikasih ini gitu. Iya, kita harus cepet banget analisa Iya. wajah klien. Nah, itu Ngejar dia. waktu juga terutama biasanya itu harus Tipe cepet nangkepnya. Iya, tipe wajah apa sih yang paling susah untuk dirias tuh, Dayu? Berminyak. Berminyak. Yes, aku tipe kulit kering. Cepat di booking. Nah, Booking. tipe kulit kering. Lupa cuci muka, retak. Beda itu. Sering Kak Ita terjadi. udah tahu ya ternyata ya. Jadi- Jadi yang paling susah itu kulit berminyak dan bertekstur. Bertekstur tuh maksudnya gimana? Bergelombang gitu kulitnya dia. Mungkin lebih ke Kan nanya. mungkin lebih ke acne ya. Tapi kalau tekstur ini sebenarnya dari MUA-nya nggak masalah loh Kak. Dari MUA-nya tuh nggak masalah. Tapi biasanya klien atau mungkin kliennya bahkan nggak masalah. Orang yang melihat biasanya. Iya, iya. Jadi kayak kok nggak mulus, kok nggak porselen gitu kan. Padahal makeup ini nutupin noda. Jadi kalau misalkan kliennya itu mungkin ada flek, itu masih bisa banget kita tutupin. Misalkan kliennya habis jemur-jemuran, bagian Iya. dahi jadi gelap gitu kan, masih bisa kita tutupin. Jerawat gitu bisa nggak? Tapi kalau jerawat bisa, Bisa Kak ya? Ita, tapi kalau jerawat yang timbul itu yang kita nggak bisa kelabui dengan make up. Gitu. Kalau iya. noda kita bisa karena makeup ini kan kita nimpa benda cair walaupun ada benda padat juga, tapi kayak gimana ya, Iya, kita iya. ini memoles aja, Oke. bukan ngecor biar mulus banget, Nah. biarpun sering dibilang harus cor beton ya. Jadi dicatat tuh teman berdua, kalau mungkin bekas jerawat bisa ditutup. Bisa. Kalau misalnya jerawatnya segini nih, nggak bisa. Kan tebal bedaknya harus segini ya. Iya, Wow. biasanya dari kliennya ngerti, kadang Iya. mungkin dari yang belum ngerti, yang ngelihat kliennya. Kadang pengantin aku ditanyain, aku jadi sedih ya, mikirnya kayak ya mau gimana, ini kan Iya. memang biar pengantinnya juga happy gitu.
dari itu sih tekstur aja sih dan keadaan kulit berminyak biasanya. Kalau yang mungkin perawatan gitu agak susah aja sih. Wah, Gitu. ini Gimana? banyak hal yang harus di ini ya, harus diperhatikan juga. Iya aduh, betul. Komposisinya itu harus pas. Aku kayaknya nggak jadi deh buka usaha begitu. Alah dari tadi banyak banget yang di cancel. Aduh. Susah Aduh. banget ternyata harus pelajari ini itu loh. Jadi Gen Z kok masih. Iya milenial yang Gen Z di perbatasan banget. Oh iya. Kalau Kak Ita. Tengah banget ya. Ya tengah. Kalau kayaknya zodiak tuh dia Capricorn. Zodiaknya apa berarti Kak Ita? Taurus. Oh, Taurus nih. Iya, tahu diri diurus. Kalau dari Dayu sendiri, Iya. nah kalau sebagai MUA, misal gini, kita sebagai penari, otomatis pesona orang itu bakal bilang, ih dia penari pantas badannya bagus. Terima kasih. Enggak, contoh. Kalau Dayu misalnya kan, ih dia MUA, pasti dia pintar make up dari segi looknya segala macam, itu otomatis Dayu ngejaga penampilan setiap hari dong, Iya. untuk ngejaga pesona itu. Iya. Pesona. Wow. Iya, untuk ngejaga pesona itu kan, ya kan nggak mungkin dong. Dia wih datangnya meruang kan nggak mungkin. Iya, benar Kak. Aku sempet lihat Insta Story atau TikToknya salah satu MUA di Bali, Yap. namanya Kak Cahya Dewi. Ari Cahya Dewi Ya. kalau nggak salah. Oh iya Nah. tahu. Beliau ini pernah bilang kalau klien beliau ini pernah nanyain, Heeh. aku tuh pengen Kak Ari Cahya yang datang, ownernya yang datang, tapi kan kenapa kayak dianggapnya bukan ownernya gitu, karena dari penampilan beliau dan sekarang beliau sudah sangat menjaga penampilannya. Aku terinspirasi dari situ. Gitu. Selain dari memang aku ikut ajang pijan sebelumnya dan memang diwajibkan kalau keluar itu minimal kita bersih, rapi, wangi, Iya, ya kan? Bersih, benar. rapi, wangi itu aja dulu. Dan karena profesi aku jadi MUA ini, aku jadi kayak utamain kalau keluar ya. Utamain kalau keluar, aku menempatkan banget standar itu untuk aku keluar, bersih, rapi, wangi gitu. Yang penting Bersih, enak dilihat aja. rapi, wangi. Tapi emang cocok banget sih jadi MUA ya. Iya. Aku yang perempuan aja baru pertama kali ketemu tuh, oh ini cantik Ini banget. dia. Beda banget adanya pas di awal ketemu aku. Oh ini. Awal ketemu aku tuh beda banget tuh. Tatapannya gila gitu. Ini ya gitu. Beda ya. Emang beda. Jadi nanti aku buka MUA. Rias Bondres sudah. Sebagai seorang MUA Iya. yang jadi tantangan juga. Kalau tadi kan inflasinya udah keatasi lah ya, harga make up mahal, masih Iya. bisa terbackup segala macam gitu. Dan nggak jarang juga seorang MUA itu istilahnya ketika tidak sengaja Dayu lagi nggak prepare lah gitu, kuliah cepet-cepetan. Waduh ya. Ya pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah, jadi kuliah cepet-cepetan gitu kan. Jadi ya Wis. mungkin Iya. kurang prepare lah, jadi nggak sempat make up segala macam. Pernah ada yang notice nggak, Dayu? Mua kok gini gitu nggak pernah. Aku nggak tahu kalau untuk secara langsung mungkin tidak tersampaikan ya. Iya. Nggak tahu di belakang kan. Iya. Nah, coba Kan- suruh dia hadap depan. Iya ya benar juga harus coba ada depan. Iya, coba hadap depan. Tapi memang dari yang pertama kali aku ngerias itu Kak, itu kan dari SMA ya awal mulanya. Heeh. Nah, kalau untuk dari segi penampilan waktu itu sih aku kurang terlalu memikirkan. Kayak aku Iya. bilang tadi, aku jadi sadarnya itu setelah melihat dari MUA lain, MUA senior yang emang aku fans juga. Terus karena dulu tuh kejar-kejaran sama sekolah, jadi kalau misalkan aku ngerias subuh dan paginya sekolah, bakal lumayan ribet ngejar waktunya. Tapi waktu aku kuliah, aku basically kayak makeup yang simple aja sih kalau aku mau ngerias tuh subuh tuh. Karena untuk kuliah kemarin kan kita sempet corona. Iya. Iya. Aku kayaknya 1,5 tahun deh masih di Sulawesi waktu itu. Dan kalau untuk kuliah pagi jam 7 aku ngerias dari jam 1 jam 2 subuh, aku sempetin buat ya pakai lip tint dikit. Yang penting cerah aja nggak pucet ya kan, karena paginya harus presentasi sama dosen gitu. Itu harus ngaruh banget itu. ngaruh. Looknya Biasanya ngaruh. dosen kan pengen on cam gitu Iya. kan. Jadi ya udah biar tim aja yang ngerias, aku iya Bu, gini presentasi dan lain sebagainya. Ih, bisa gitu ya. Bisa. Motong jadinya Kak, aku
ini dulu ya untuk bagian bajunya mungkin digarap sama tim aku dulu, habis itu baru aku Oke. gitu. Luar biasa. Nah itu emang dulu tuh suka duka zamannya Covid ya, zamannya lockdown ya. Bener. Itu nggak tahu tuh survival kita semuanya bisa jadi cuan. Iya benar Kak. Yang online tuh bisa jadi cuan. Iya benar Iya, banget. termasuk ada yang tiba-tiba dia jualan Zoom Premium, tiba-tiba Iya. yang dia jualan akun Google Meeting yang dia durasi berapa gitu kan. Termasuk ini juga MUA Iya. yang rame banget. Awal mulanya aku kan dari corona itu belum corona Sebelum. sebenarnya, sebelum corona. Mm-mm. Corona kan berapa sih 2020 ya? 2020 sampai 2021. Oh iya. Akhir itu kalau nggak salah di bulan Maret lah. Setahun sebelumnya kayak emang udah ide betara persiapin kali. Cocok ngobrol sama ini, cocok banget. Cocok banget tuh. Jadi doanya tuh selesai ya Tuhan seperti biasa ya Tuhan astungkar gitu. Seperti biasa Iya, ya. seperti biasa udah terlalu banyak tuh doanya tuh ya seperti biasa gitu. Iya aja. loh Kak, karena waktu itu tuh dari orang tua aku sendiri ya, kalau dari bapak kan, dari Aji itu udah beliau tuh PNS tapi gajinya udah nggak ada gitu. Oh. Terus dari ibu juga masih honorer waktu itu, dan di tahun pertama dari 19 ke 2020 kan masih aman nih sebenarnya. Ya udah jalan aja, latihan. Pas 2020 tuh corona mulai lockdown, anjlok semuanya. Iya, benar. Ibu Aji nggak bisa jualan di kantin, aku kan juga jualan di kantin Iya. biasanya bantu kan. Terus kayak udah sekolah tutup, semuanya tutup, ke sawah juga 1-2 kali bolehnya gitu. Kebetulan orang tua aku juga petani, Iya. jadi kayak ini kemana nih. Dan waktu itu pun ngambil rias itu kayak sekali 2 kali, tapi Astungkara cukup gitu untuk 1 Iya, bulan dan sekeluarga. Jadi bukan cuma untuk aku sendiri waktu itu. Dan aku memang arahin penghasilannya itu kalau selain untuk modal untuk berkembang Iya. ya, lebih ke keluarga semuanya. Karena waktu itu nggak ada pemasukan lain selain dari aku sama ibu. Iya, gitu. jadi Kayak nge-backup di rumah ya. benar-benar. Kayaknya rata-rata Gen Z yang terdampar di Covid ya. Iya, terdampar banget waktu itu. beneran. Jadi yang terdampar di Covid itu tiba-tiba ide-ide cuannya tuh muncul gitu. Muncul. Bahkan dia joinan sama orang tua tuh backup ya, ini 1 minggu awal pertama nih, 1 minggu Iya. awal kedua gitu. Teman-teman juga rata-rata yang seangkatanku zaman kuliah yang terkena Covid juga sama kayak gitu. Iya. Jadi benar-benar hampir semua hal bisa jadi cuan. Ya keluar semua idenya Iya, ya keluar kan, Kak. semua skill-skill tuh. Apalagi nih kayak Iya, gitu. Dayu waktu selain uang. jadi MUA, Iya. profesi lain yang Dayu ambil tuh ada nggak? Ngambil kayak modeling mungkin, foto shoot segala macam gitu. Ada. Ada. Aku selain jadi makeup artist, aku juga di bidang kecantikanku, aku sebagai lash and brow artist. Jadi untuk masang bulu matanya Kak Ita, nyulamin alis, sulam bibir itu kan. Iya. Nail art itu. Nail art. Aku sempat Iya. jadi fotografer juga sebenarnya. Oh, sempat jadi fotografer juga. Karena tapi untuk klien aku pribadi ya, untuk keluar gitu aku ngambil sebagai fotografer. Memang aku fotografer nih, terus aku ngambil profesi yang ya spesifik gitu. Iya, Aku enggak sih, mungkin lebih ke fotografer klien private aku aja kayak gitu. Ya Terus untuk spesial klien lah ya, Iya. bukan yang untuk umum spesial fotografi gitu. betul. Dan juga selain itu aku sekarang lebih cenderung ngambil freelance sebagai model MUA juga. Oh. MUA senior di sini gitu. Jadi kayak sampingan-sampingan semuanya gitu. Dan waktu di Sulawesi memang lebih cenderung ke ngambil apa ya, MUA-nya tok gitu. MUA sama lash and brow artisnya itu aja. Oke. Terus moto-moto dikit itu aja. Pernah dapet klien cerewet nggak deh? Wow, banyak. Coba spill salah satunya dong. Secerewet apa sih klien Dayu itu yang pengen yang gini? Yang mana dulu nih, dari nailsnya, eyelashnya, atau Boleh Yang mana aja boleh. Mana aja. yang paling memorable lah buat Dayu. sebenarnya yang paling bisa dibilang paling ruwet itu urusannya di makeup sama alis. Di make up sama Alis. Sebenarnya nails juga sih, tapi aku belum dapet yang ekstrim ya. Ah. Tapi kalau untuk alis nih, terutama sulam alis, Yap.
Aku tuh pernah dapat klien yang lumayan pengen detail banget hasilnya gitu. Detail banget, dan kalau nggak presisi 0,0 sekian inci aja, Kak ini belum Kak, lagi dikit aja gitu. Kayak aku punya deh teman kayak gitu di sini deh. Akrab banget sama aku tuh dia. Oh ya? Bener Ada? dia, ada cowok. Oh, iya, Dia iya. kalau make up tuh, tahu dah. Ini pakai sini nggak rata nih. Waduh gitu Iya, lagi. Lagi dengerin lo dia Ini sekarang. lagi dengerin dia sekarang ya, waduh. Tapi kita kan nggak boleh nyebut nama. Inisialnya aja ya, Iya. Dias Damayasa. Langsung. Jadi dia emang tipikal orang yang perfect gitu kan. Jadi dia ya, dan dia perfectnya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi itu untuk istilahnya ngehibur, atau dia kan ada entertainment kan. Iya, Jadi dia betul. show-nya itu harus bener-bener wah gitu. Jadi dia Perfect. menyuguhkan yang terbaik. Padahal kalau kesehariannya mah dia juga orangnya santai gitu. Iya. Kebetulan Bagus aja banget. dapat muanya yang mungkin dia nggak seperti Dayu yang Coba deh. mau Coba kalau ketemunya Dayu ya. Aduh, apa itu Boleh. ini ya, kita ini aja Kita Ya, atur nanti aja di off di air lah. belakang ya. boleh. Soalnya kalau misalnya nggak semua ini ya, nggak semua MUA itu dia mau kita ajak diskusi kadang-kadang. Oh iya. Iya, misalnya nih aku bilang saya nggak cocok, kayak aku nih nggak cocok sama beberapa brand make up, jujur aja. Karena ada beberapa spot yang sensitif. Aku T-zone Iya. orangnya. Iya. Gitu. Jadi di bagian T-zone itu, Oily. iya, setiap kali habis pakai make up, entah kenapa muncul titik-titik aneh. Oh iya. Itu kurang raba-raba gitu. Ini kok gini ya habis make up ya gitu. Iya. Itu tuh biasanya dari karena kita di bagian hidung ini terutama kan ya. Heeh. Aku sebenarnya punya tipe kulit yang sama loh kayak kakak. Oh. Iya, aku punya tipe kulit yang sama. Jadi kalau dibilang kering dia pinggirannya kering, kalau area T-zone dia berminyak. Nah, Jadi kalau iya kan kadang bingung ini harus gimana nih komposisinya gitu. Nah kalau misalkan dari kalau untuk cowok biasanya kan makeupnya nggak bisa yang terlalu tebel. Iya. Beda sama perempuan gitu. hmm. Nah kalau untuk permasalahan tadi yang ada bintik-bintik di bagian hidung atau Iya. area T-zone, itu tuh sebenarnya pori-pori kita lagi terbuka, dan juga kelenjar keringat kita itu menghasilkan keringat yang lumayan berlebih di situ. Seperti biasanya, makanya jadi lebih oily. Iya. Iya. Nah, karena itu minyak dan komposisi makeup biasanya kalau nggak minyak itu air, ya jadi kayak campuran dari foundation gitu misalkan. Itu kan ada biasanya komposisinya itu minyak atau air kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk kondisi tersebut, kalau saran aku ke klien sih biasanya dibiarin aja, atau mungkin kita kipas-kipas kalau emang lagi gerah. Dibiarin aja, nanti itu tuh akan nyatu ke foundation kita sendiri gitu. Nah kalau misalkan untuk pengantin perempuan itu kan untuk kondisi laki-laki ya. Iya. Nah kalau untuk kondisi pengantin perempuan itu biasanya ada tahapannya di makeupnya itu. Jadi kita apply dulu foundation cream ya, atau foundation yang padat bisa dibilang. Oke. Yang utama di sini. Atau juga untuk beberapa MUA biasanya akan mengapply terlebih dahulu bedak tabur di area T-zone. Nah, kalaupun masih keluar minyak seperti itu tuh nggak masalah sebenarnya, karena itu keringat kita sendiri kok. Dan yang namanya keringat dengan bahan foundation yang sama juga komposisinya dengan karena minyak juga ya kan. Jadi dia akan membaur sendiri nanti. Jadi biarin aja, enjoy aja pokoknya. Makeup itu Iya. kuncinya selain dari MUA-nya, kitanya juga enjoy bawanya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Oke, ya pintar-pintar kita ngejaga aja Iya. sebenarnya. Jadi tolong. Nah, itu fungsinya kalau misalnya aku nge-MC perlu yang namanya LO. Biar ada yang bawain tisu. Gitu. Tapi nggak boleh ditotol-totol nggak sih? Iya, Karena jadi ada kayak yang bilang itu. tap-tap ringan aja. Kalau misalkan di area T-zone tadi ada keringat gitu kan Kak ya. Kayak kan kita ada tisu nih, misal yaudah bukan di tap-tap tapi lebih ke biar dia nyerap aja. Oh, untuk mengangkat si minyak itu aja fungsinya. Iya. Iya. Ditempelin aja gitu ya. Oke, Iya, sekarang di aku tap menemukan ringan jawabannya. aja. Jadi waktu itu Gitu. aku sempat berminyakan habis make up. Karena kan istilahnya kulitku tuh setengah matang ya. Oh iya, setengah matang. Sama matang udah biasa. Jadi itu sempat pakai tisu biasa gitu kan. Nah, aku tap. Iya. Belang. Kalau di tap-tap biasanya bakal keangkat foundationnya, karena kan kita ibaratnya tuh minyak yang dari dalam kulit itu
maksain keluar gitu loh Kak. Iya. Nah kalau kita tap kita kayak ngangkat foundation yang lagi Iya. didorong sama minyak dalam kulit kita itu. Bener, bener, Gitu. bener. Wajah udah kayak minyak tandusan waktu itu. Ngangkat sendiri. Iya. Gitu. Jadi, tap ringan aja, pelan aja gitu. Dan usahain biar badan kita nggak gerah, biar minyak pori-pori kita itu jadi nggak semakin kebuka. Itu. Jadi biasanya kan untuk keadaan klien yang kulitnya berminyak itu pasti pori-porinya juga lebih terbuka dibandingkan klien dengan keadaan kulit kering. Nah biasanya MUA itu ada juga yang nanganinnya dengan minta klien atau mungkin dia bawa sendiri es batu gitu. Jadi emang diolesin dulu biar pori-porinya tertutup. Makanya untuk customer yang bisa dibilang acaranya di indoor dalam ruangan itu masih lebih aman dari yang acaranya outdoor. Jadi Gitu. kondisinya memang dia didinginkan dulu, dingin untuk menutup Ditutup dulu pori-pori. pori-porinya. Apa jangan-jangan itu yang bikin make upnya Kak Ita tahan lama ya? Dia orangnya dingin. Iya, gitu. Dingin banget. Kayaknya beda deh Kak. Orang MC Ini ini dingin yang- jalan-jalan aja, nyapa enggak gitu. Kacau nih. Ini dinginnya beda nih ya. Ya, ini tipe wajah pun beda. Kalau kita kan T-zone, dia tipat. Sebagai kacau Dari banget. pagi. Kacau banget nih on air kita nih, aduh ya ampun. Cuma berdua buat yang udah ikutan nanya ya, aku mention satu-satu karena include di obrolan aja. Ada Syakira. Make up itu nggak tahu kalau misalnya kita semakin merawat diri malah justru ngerasa kok makin hitam ya habis make up. Justru habis make up ketika dihapus katanya makin hitam. Ngerasa makin agak kusam gitu. Itu emang kayak gitu kah atau hanya perasaan kita saja? Merawat diri. Ini konteksnya merawat diri dari mungkin ya ada yang ke dokter mungkin. Oke. Ya. Atau dari make upnya. Kalau mungkin sehabis kita make up pas kita bukan hitam mungkin ya kusam kali Iya, ya. kusam mungkin. Iya ya. Kusam karena kalau bikin hitam itu kita harusnya berjemur sih. Maksudnya untuk menggelapkan kulit kita berjemur pasti kan. Iya, iya. Tapi itu bisa juga kalau misalkan acara kita di outdoor dan sebelum make up kita lupa nge-apply sunscreen. Oh, Ya, kusam ini dia jadinya. udah ngetik lagi dia. Oh, Iya, boleh. Iya Kak, kusam maksudnya gitu. Kusam. Nah, itu kalau misalkan setelah make upnya banget mungkin bisa jadi karena kita selama acara ada di luar ruangan. Gitu. Nah, kalau misalkan hari ini acara kita hapus makeup 1 minggu kemudian kok wajahnya jadi kusam, mungkin waktu kita ngebersihin wajah itu kurang bersih, kurang double Iya. cleansing. Jadi tumpukan-tumpukan makeup yang sebelumnya itu kurang bersih Iya. gitu di wajah kita, bikin numpuk dan dia akan menggelap karena ada polisi-polisi debu juga yang nempel gitu Aku pernah biasanya. denger gini Dayu. Jadi kalau ketika kita setelah make up itu kan kita bersihin dulu make upnya Iya. pakai micellar water gitu misalnya ya. Misalnya udah bersih segala macem, eksfoliasi lagi. Iya, Habis itu ada juga. baru pakai face wash. Emang Iya. seperti itukah atau itu justru merusak kulit atau segala macam gitu deh? Enggak, malah bagus. Kalau aku pribadi biasanya kan selain aku jadi MUA, aku Yup. juga sekarang dijadiin model MUA gitu. Nah, ini sesuai pengalaman aku sendiri. Kalau misalkan aku yang sering di make upin itu sampai males ngebersihin wajah aku dan Iya. merawat wajah aku, bakal jadi jerawat pastinya. Hmm. Dan kusam, itu udah pasti banget kusam kalau misalkan nggak bersih. Jadi tahapan ngebersihin makeup yang menurut aku sendiri yang paling bisa bikin kulit kita seger lagi itu, yang pertama kalau bisa sih bersihinnya pakai susu pembersih atau baby oil. Itu boleh banget. Biar benar-benar itu sih mempermudah sebenarnya ya. Kalau pakai micellar water langsung bisa, tapi komposisi micellar water ini kan kurang lembut untuk kulit wajah. Bakal bikin kering. Gitu. Jadi waktu kita ngebersihin langsung gak Jadi waktu kita ngebersihinnya dengan kondisi makeup yang masih tebal, pastinya kita ngegosok banget dong. Iya. Dan itu bakal kasihan kulitnya gitu. Jadi kalau dengan susu pembersih yang dia tuh teksturnya kental ke cair ya, terus juga baby oil yang cair ya kan. Jadi
kita apply dulu di muka dan kita gosok-gosok itu bakal nggak akan ngerusak skin barrier lah ibaratnya. Oh, jadi kalau kita Permukaan misalnya kulit. gosoknya terlalu keras tuh bisa merusak skin barrier ya? Bakal iritasi ntar kulitnya. Oke. Gitu. Oke, Itulah oke, yang oke. menyebabkan mungkin setelah makeup bisa jerawatan juga karena ibaratnya kita gosok yang seharusnya sel-sel kulit mati itu nggak yang keluar semua ya, Heeh. jadi over gitu. Dan itu yang akan menyebabkan kulit kita itu skin barriernya itu iritasi. Mungkin ada kemerahan, jerawat dikit kayak Oke. gitu. Ini nih asli nih, ini ilmu baru nih. Jadi sel kulit mati itu bisa kegesek segala macam gitu. Ya Iya, syukur betul. kegesek ya. Bayangin kalau terlalu keras sel kulit mati hidup lagi. Tah. Kalau kita mau booking untuk di make upin sama Dayu Sinta, kita bisa booking di mana Dayu? Aku yang jawab apa gimana nih? Ya dia aja Oh, ya. dia. Boleh langsung aja ke IG aku ya, IG usahaku namanya @beauty_by_Sinta. Jadi nyambung semua @beauty_by_Sinta gitu. Oke. SHI gitu. SHI. Sinta. Iya. Hinta gitu ya. Oke. Aku sebelumnya mau nanya testimoni dulu ya. Boleh. Sama siapa? Oh, sama. Siapa lagi? Oh, iya, iya. Nggak mungkin aku DM kliennya satu-satu kan. Ini dari eyelash extensionnya kemarin gimana nih Nah. Kak Ita? Udah hampir sebulan ya Daya. Beberapa hari Ya, lagi. masih ini ya. Masih dong, masih on. Oh, keren. Iya, masih on. Jadi dia kalau nurunin kacamata harus dilihat. Oh gitu. Iya. Dia nunjuk terus gini. Dia nggak mau nunjuk pakai telunjuk, pakai jempol. Karena ini biar turun kan. Ambilin gitu. Enggak, bener-bener. Aku tuh biasanya kalau pasang bulu mata itu kadang perih. Bukan karena Dayunya di sini ya, tapi kemarin itu sama sekali nggak perih. Oh. Nggak ada matanya merah berhari-hari, nggak ada. Masangnya tanggal berapa? Sekitar tanggal 20-an. Oh, padahal akhir bulan ya. Mm-mm. Kalau memang akhir bulan Iya. perih wajar. Habis nih. Aku malah sampai udah nggak nggak ingat sampai. tanggalnya. Heeh. Iya, aku sekitar tanggal 25 ke atas. Aku inget karena waktu itu pas kita mau ada rekaman kan, Ya. ditunggu-tungguin gitu. Ya. Ingat aku waktu itu. Oh, pas kita nungguin, kita tuh nggak ada rekaman udah hampir 1,5 jam nungguin lama banget. Nungguin dia doang. Aku masih di situ. Aku OTW ini sekarang padahal masih dipasangin sama Dayu. Temanku lagi satu sampai tidur nih. Waduh, Dia sampai ketiduran nungguin dia datang. enjoy aja nggak sih? Kacau Tapi kalau masalah harga nggak bikin nangis. Mm. Kalau sama Dayu range-nya ini berapa sih kalau boleh tahu? Kemarin itu under 100.000. Oke, itu testimoni langsung. Kalau Iya. dari Dayu sendiri, Kalau aku ini boleh di-spill kan ya? boleh, bener ya? boleh banget. Aku dari kalau untuk eyelash extension itu dari 80 sampai 150 maksimal. Nah, mungkin aku juga ngelihat yang dari harga pasaran di sini. Aku juga ngelihat dari harga senior. Aku nge-survey lah ibaratnya ya, survei Oh. sendiri gitu. Mm-mm. Aku kadang juga waktu awal-awal mungkin di sini kan aku nggak tahu gimana berapa harga di sini gitu. Aku cek-cek IG juga mungkin belum keseluruhan. Akhirnya aku iseng untuk kayak cobain di sini sempat 1 2 3. Oh, rate-nya sekitar di 100-an lah untuk harga menengah, untuk yang udah berpengalaman, untuk yang udah kayak punya bener-bener bangunan salonnya sendiri Iya. kayak gitu. Berarti rate-nya itu sekitar di 100 sampai 150, mungkin ada yang hampir 200 mungkin ya. Makanya karena aku home studio, jadi emang masih menggunakan salah satu kamar kos yang aku sewakan karena aku juga mahasiswi Oke. dan emang nantinya nggak akan menetap di sini juga. Jadi aku ya menggunakan yang ada dulu. Makanya aku menetapkan harga untuk kalangan mahasiswa ya yang masih bisa dijangkau lah. Di 80, maksimal banget itu yang Rusian sama volume itu di 150. Oh. Biasanya sih paling diminati itu yang di rate 100 sih. 80, 100, 125 kayak gitu-gitu aja. Itu bulu mata kan? Bulu mata. Kalau yang Oke. lain-lain? Nggak usah kayak make up gitu doh. Kalau Iya. make Kalau up bulu lain-lain aneh. oh iya. Ini nanya Iya, itu kan bulu mata. Kalau yang lain-lain kalau gimana? treatment lain. Susah ah. Kalau treatment lain itu kayak makeup misalnya. Iya. Kalau makeup aku di 150 sampai menyesuaikan sih. Sampai menyesuaikan, dan aku di sini belum
ngambil untuk weddingan dulu atau mungkin enggak ya. Aku enggak ngambil weddingan karena memang untuk wedding sendiri alat bahannya itu apa ya, untuk aksesorisnya itu banyak banget. Nggak Iya. bakal muat di kos aku. Bener. Nggak bakal muat di kamar apalagi home studio aku. Jadi untuk makeup wedding aku nggak ngambil dulu, tapi untuk pagar ayu, wisuda, tunangan masih bisa. Itu mungkin harganya menyesuaikan ya. Di Yap. di 500 mungkin Iya, jadi apa yang diskusi bisa langsung via DM aja. bisa. Kalau bisa sulam banget. sekali lagi. Sulam. Ini yang agak mengejutkan aku sih sebenarnya. Kalau aku di Sulawesi, harga sulam aku tuh di 1 juta sampai 2,7 juta per orang. Kalau di sini aku bukanya di harga 500.000 sampai 800. jauh banget. Itu satu pasang alis. Iya. Jauh banget. Iya. Wow. Satu Iya. Ini curiga nih. Rekaman berikutnya dia nggak ada lagi nih kalau begini nih. Aduh. Awalnya bisa dibilang ini aku buka-bukaan aja ya. Awalnya mungkin klien-klien aku yang di sana, apalagi aku waktu itu kalau di sana kan pasarannya FB ya, para ibu-ibu gitu. FB IG mungkin dikit gitu kan. Nah, waktu aku di Bali dan aku promosi dengan harga segitu, pertama kalinya itu sih karena memang kebutuhan kuliah, Iya. mata kuliah kewirausahaan. Jadi aku benar-benar ngejar banget ada klien, dan itu tuh masuk data untuk nilai aku sendiri nanti ke dosen kan gitu. Ada mata kuliahnya pertama tuh. Iya. Terus habis itu aku awalnya nggak berani buka dengan harga aku sendiri dan nggak berani buka dengan harga yang terlalu jauh di bawah. Aku lagi-lagi aku nge-survey nih dengan rata-rata harga di Singaraja berapa gitu. Sisanya aku menyesuaikan dengan jarak tempuh aku. Kalau untuk sulam aku bisa ngambil sampai ke Denpasar. Ya, untuk untuk transport sendiri aku ngambilnya di 100.000 di luar harga yang sudah ditetapkan gitu. Bisa home service juga berarti. Bisa, kalau untuk sulam alis, sulam bibir bisa. Oke, berarti kalau misalnya ada yang order, misalnya harganya tuh dealnya 700, berarti Iya. jadi 800 plus transport. Betul. Sangat sederhana dan sangat simpel teman Pro 2. Jadi nggak usah kemana-mana, udah sama Dayu aja udah. Boleh. Testimoninya sudah ada di depan mata ini dia. Bisa di zoom tuh di bagian YouTube teman Pro 2 ya. Gimana hasilnya, dan juga bisa dicek, dikepoin di Instagramnya juga, tadi udah di spill. Iya. Jadi bisa dilihat di sana dan juga bisa diskusi langsung. Thank you banget buat Dayu udah mau Iya, ngobrol sama makasih kita banyak. berdua. Sukses terus ya Dayu. Astungkare, dan semoga ini juga bisa menginspirasi ya untuk kalangan muda di Singaraja, terutama perempuan, karena aku support woman banget. Aku awalnya juga di sini karena aku ngelihat temen aku kerja yang dia bisa ngerjain 2-3 pekerjaan, aku salut banget dan aku ketampar banget kalau aku males. Iya. Jadi buat teman-teman atau mungkin adik-adik SMK yang pengen mulai seperti aku, jangan ragu untuk memulai sih. Jangan ragu untuk memulai, pakai limit kesempatannya sampai habis. Mantap. Mulai aja, Astungkare lancar. Oh mantap, Iya. jiwa. That one's close dari seorang Dayu. Iya, yang Jangan hari berhenti ini. mencoba pokoknya. Jangan berhenti mencoba, habiskan limit kamu dan tetap berjuang biar gak ketampar sama kenyataan. Thank you banget Dayu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini teman Pro 2, dan sampai jumpa di obrolan berikutnya. Number one hit music station.